Shalom, nama saya Julian Disaragi dari kelas 1C, jurusan Teologi. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari ujian tengah semester saya, mata kuliah pembimbing dan pengantar Perjanjian Baru 2. Soal yang pertama. Dalam memahami Perjanjian Baru, khususnya surat-surat Paulus, maka kita tidak bisa memahami dengan baik tanpa mengenal Paulus. Coba jelaskan pokok-pokok pikiran Paulus. Jawabannya yaitu pokok-pokok pikiran Paulus yaitu di dalam Perjanjian Baru ada 13 surat yang selalu dikaitkan dengan nama Paulus. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa semua surat itu berlangsung dari Paulus. Yang paling jelas membawa ciri-ciri Paulus adalah surat-surat Roma, Korintus, Galatia, dan Filemon. Warisan Yahudi dalam diri Paulus mempunyai latar belakang keyahudian yang sangat kuat. Ciri pokok agama Yahudi ialah kepercayaan kepada Tuhan yang Esa. Dalam menghadapi agama dan orang Yahudi yang demikian itu, Paulus berpikir lebih jauh. Ia mengaku bahwa Tuhan itu adalah Allah semesta dengan segala isinya. Jadi Tuhan itu adalah Allah orang Yahudi dan sekaligus Allah orang-orang bukan Yahudi. Menurut Paulus, praksara ilahi yang baru ini seluruhnya merupakan tindakan bebas dan bersumber dari Allah saja. Akibat dari praksara dan tindakan Allah di dalam Yesus Kristus itulah yang oleh Paulus disebut keselamatan. Untuk menuliskan arti keselamatan atau shalom yang demikian itu, Paulus memakai beberapa bahasa gambaran, antara lain pembenaran, penembusan bahasa, gambaran yang diambil dari upacara ritual keagamaan. Istilah yang dipakai ialah korban atau seluruh proses hidup baru. Soal yang kedua, surat Paulus menurut Willy Marksen terdiri dari surat Paulus yang pertama dan kedua kepada jemaat di Tesalonika, Galatia, Filipi, Filemon, 1 dan 2 Korintus, dan Roma. Coba saudara jelaskan pemahaman saudara tentang atas kitab Roma. Jawabannya, surat Paulus kepada jemaat di Roma adalah salah satu surat yang terdapat di Alkitab Perjanjian Baru yang sangat diyakini sebagai tulisan asli Paulus. Dalam surat ini terkesan bahwa tugas penulisan di kawasan timur Kekaisaran Romawi antara lain untuk mengumpulkan dana bagi jemaat di Yerusalem telah selesai. Surat Paulus kepada jemaat di Roma ini ditulis untuk mempersiapkan mereka terhadap kunjungan Paulus kepada mereka. Dan selain itu, Paulus juga sedang memperhalus beberapa aspek pemikirannya yang ternyata disalah tafsirkan, sehingga hal ini menjadi prioritas Paulus saat itu. Soal yang ketiga, surat-surat pseudo Paulus menurut Willy Marksen terdiri dari Kolose, Efesus, 1 dan 2 Timoteus, Titus, dan Ibrani. Coba saudara jelaskan pemahamanmu tentang kitab Ibrani. Surat kepada Ibrani yaitu Ibrani jelas tak dapat dianggap sebagai pseudo Paulus, di mana surat-surat Paulus dengan menunjukkan pada penerimanya dalam suatu lingkungan khususnya yang sesungguhnya merupakan ciri khas dan isi surat-surat Paulus bahwa Ibrani dimulai tanpa sebuah pembukaan. Tanpa ragu dapat kita katakan bahwa Ibrani bukanlah suatu terjemahan dari bahasa Ibrani, melainkan bahasa Yunani. Di sini terdapat acuan-acuan kepada ibadah kurban Perjanjian Lama, karena pokok permasalahannya adalah soal teologis, bukan historis. Kita dapat memastikan tempat penulisan atau dari mana para penerimanya berasal. Entah penerima yang dimaksud ataupun yang sesungguhnya, tetapi gagasan tersebut bukanlah meyakinkan. Demikian juga penggunaan Perjanjian Lama yang meluas, lebih menguatkan dugaan bahwa Ibrani dimaksudkan hanya untuk para pembaca umum kepada orang-orang Kristen. Soal yang keempat, dalam surat-surat Paulus kita juga mempelajari tentang surat-surat am gerejawi. Coba saudara jelaskan pemahamanmu tentang surat-surat am gerejawi dan apa alasan sehingga surat-surat itu disebut sebagai surat-surat am. Jawabannya, surat-surat am gerejawi adalah surat-surat yang berbeda dengan surat-surat yang lain. Dan surat ini mengembangkan nama-nama si pengarang, atau bisa disebut sebagai pengarangnya yaitu Yakobus, 1 Petrus, Judas, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes. Alasannya adalah Paulus menulis surat ini kepada jemaat-jemaat dan orang-orang secara terpisah. Soal yang kelima, surat-surat am gerejawi menurut Willy Marksen terdiri dari kitab Yakobus, 1 dan 2 Petrus, dan Judas. Coba saudara jelaskan pemahaman tentang 2 Petrus. Jawabannya,
Surat Petrus yang kedua adalah salah satu surat yang terdapat dalam perjanjian baru di Alkitab Kristen, yang ditunjukkan kepada seluruh umat Kristen yang mula-mula. Surat ini ditulis untuk menentang pekerjaan guru-guru yang mengajarkan hal-hal yang salah, dan juga untuk memberantas perbuatan-perbuatan tak patut yang dihasilkan oleh ajaran guru-guru itu. Orang Kristen harus berpegang kepada ajaran yang benar tentang Tuhan, yaitu ajaran yang disampaikan oleh orang-orang yang telah menyaksikan dan mendengar sendiri Yesus mengajar. Yang paling utama dalam surat ini adalah surat-surat yang mengajar bahwa Kristus tidak akan datang lagi untuk kedua kalinya. Surat ini menerangkan kedatangan Kristus itu tampaknya lambat, karena Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Sekian penjelasan jawaban saya, terima kasih. Shalom.